Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang guru di Kutai Timur ditangkap polisi karena mencabuli 5 murid dan 2 pegawai. Polisi di Tarakan menangkap pengoplos beras Bulog. Beras tersebut dijual hingga keluar daerah. Jalan tol menuju Bandara IKN hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Pengerjaan jalan tol menuju ibu kota negara Nusantara pada Blok 5B masih dikerjakan. Jalan yang panjangnya 10 km itu nantinya dijadikan sebagai jalan utama menuju ke Bandara VVIP. Pihak Badan Bank Tanah mengaku sudah membebaskan lahan di areal tersebut. Itu dilakukan untuk memudahkan pembangunan. Sementara pengerjaan proyek diserahkan kepada Kementerian PUPR. Kepala Bank Tanah Parman Nata Atmaja memastikan jalan bebas hambatan ini bisa dimanfaatkan masyarakat umum. Namun begitu, otorita tetap menyiapkan jalur sendiri untuk aktivitas warga. Lebih jauh, Parman meyakini jika bandara ini nantinya tidak hanya untuk IKN, namun terbuka potensi untuk umum. Tanah udah Clean and clear juga? ya. Berapa panjangnya? Udah ada, kalau tidak salah udah ada PDSK-nya. Oke. Itu total berapa hektar Pak untuk yang 5B ini? 140 hektar. 140 hektar. Panjang freeway? Sekitar 10 km. Itu berarti akan jadi akses warga ya Pak ya? Akses warga juga. Dan bandara ini kelak yang pertama kan untuk VVIP dan tamu-tamu juga. Saya rasa mungkin 20-30 tahun lagi bisa jadi bandara umum. Komersial ya? Umum. Umum ya. Saat ini jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Penajam Pasir Utara Balikpapan sudah berdiri tegak. Keberadaannya akan memudahkan warga menuju Balikpapan dan sebaliknya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sudah lewat. BPBD Samarinda sasar kawasan Jalan Kiai Haji Harun Nafsi Rapak dalam Lojanan Ilir Rabu siang. Ini mereka sasar karena kerap terjadi banjir terutama saat musim hujan. Kepala Pelaksana BPBD Suwarso menyatakan penyebab banjir cukup beragam, mulai sedimentasi hingga rumput liar. Bahkan ada juga pohon pisang yang berdiri di dalam parit. BPBD juga telah memetakan titik rawan banjir. Nantinya hasil kajian ini akan diserahkan ke instansi terkait. Kita lakukan foto udara di beberapa titik memang ada pematangan lahan. Yang ingin kita pastikan bahwa apakah si pematangan lahan juga menyiapkan folder. Kalau toh sudah disiapkan, apa sudah dilakukan pemeliharaan. Nah, nanti kita telusuri setelah hasil drone kita olah. Dan memang di beberapa titik ada sedimentasi ya. Informasi dari Pak Lurah tadi menyampaikan juga ada 3 jembatan yang menghambat arus air menuju sungai Mahakam ya, alurnya selanjutnya. Dan itu memang dari identifikasi ditemukan beberapa hal itu. Maka perlu dicek kembali dari beberapa pematangan lahan itu apakah sudah mempersiapkan itu atau dilakukan pemeliharaan.
Kasih Pemerintahan Kelurahan Rapak Dalam menyatakan penyebab lain dari banjir yakni air kiriman dari kampung di sebelahnya. Itu terjadi saat diguyur hujan deras. Arus sedikit macet lah, masih bisa jalan. Ketinggian airnya seberapa Pak saat itu Pak? Kurang lebihnya? Kurang lebih di atas mata kaki. Di atas mata kaki Pak ya? Mata kaki. Kalau aliran airnya sendiri dari mana nih Pak? Kiriman dari terutama wilayah-wilayah di atasnya, atas nanti ya, Anwar Baru, mulai Tani Aman kan semua air mengalir ke sini. Kita buangan dari kelurahan atas kan. Oh intinya air buangan ya. Selain air hujan, airnya ada air kiriman Pak Yusran ya? Kiriman ya. Oh siap. Dari video amatir yang direkam warga terlihat arus lalu lintas di sepanjang Rapak Dalam tersendat. Ini karena air meluap hingga menutup badan jalan. Warga berharap Pemkot secepatnya mengatasi persoalan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan perahu bermesin, kelompok peserta pelatihan aquaculture atau pembudidaya ikan di Kabupaten Berau ini tengah menuju tambak ikan di Kampung Suaran, Sambaliung. Tujuannya adalah melakukan studi lapangan sistem budidaya ikan yang ramah lingkungan. Pengelola Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN, Gunawan Wibisono menyebut pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus berbagi pengalaman dengan petambak. Sementara Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berharap pelatihan dan tukar pengetahuan ini akan menambah jumlah petambak yang ramah lingkungan. Pertama memang muatan dari pelatihan ini kan pertama adalah teori ya atau regulasi-regulasi yang harus dipahami oleh masyarakat khususnya. Apalagi nanti kan ada membentuk kelompok kerja ya untuk tim penilai, sehingga tim penilai itu juga harus memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan apa yang akan dilakukan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga diajak ke lapangan untuk melihat langsung proses di lapangan. Dengan pelatihan ini kami harapkan, kami berharap banyak pembudidaya dan teman-teman di daerah yang paham dengan konsep EAA atau ADPE ini sehingga bisa diterapkan dan bisa mendukung program kami yaitu ekonomi guru, di mana salah satunya adalah pengembangan budaya yang ramah lingkungan dan Tambahnya pengetahuan diakui oleh petambak. Mereka pun tidak menyangka jika aktivitas tambak itu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pelatihan ini pun diakui pertama dirasakan setelah lebih 20 tahun menjadi petambak. Banyak ya ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat selama ini kan ya kita bertambak di Suaran selama berapa tahun ya, mulai dari tahun 2001 kami bertambak secara tradisional murni. Alhamdulillah ternyata aktivitas ini bukan hanya kami sangat dari banyak dukungan dari luar ya, sementara baru kami dapat ketahui bahwa ternyata kita sangat didukung oleh beberapa pihak. Ini mempresentasikan hasil dari observasi karang suara. Sebelum turun lapangan, peserta yang berasal dari kalangan pemerintah dan akademisi terlebih dahulu diberi teori teknik menjaga lingkungan di areal tambak. Pelatihan ini pun melibatkan sejumlah petambak. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ilustrasinya di sini, Bapak Ibu sekalian.
ya karena sekarang teknologinya canggih betul, jadi kami kalau mau kuat harus diperdakan. Jadi teman-teman Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.